Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Yolanda Syafitri Amroni, NPM 191111000230. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran Thomas Aquinas. A. Biografi Thomas Aquinas. Thomas Aquinas atau yang disebut dengan Thomas dari Aquinas tahun 1224 sampai 127 SM. Lahir di Rokasicu, lahir dari keluarga bangsawan. Semula ia belajar di Naveis, kemudian di Paris menjadi murid Alberius Agung. Aquinas seorang ahli teologi Katolik dan filosof. Ia menerima gelar doktor dalam teologi dari Universitas Paris dan mengajar di Suna sampai tahun 1259. Ketika Thomas meninggal dunia pada usia 49 tahun pada tanggal 7 Maret 1274, ia meninggalkan banyak karya tulisan Aquinas, semuanya dalam bahasa Latin. Mencangkup beberapa karangan besar tentang teologi, pendekatan teologi, dan problema filsafat. Komentar tentang beberapa bagian dari Bible dan tentang 12 karangan Aristoteles. Nah, beberapa pemikiran filsafat Thomas Aquinas. Yang pertama itu ada Thomisme, pemikiran filsafat yang dikemukakan oleh Aquinas. Sebagaimana umum ajaran skolastik, Thomas Aquinas berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan pemikiran filsafat yang sekuler dari Yunani dengan agama Nasrani yang dianutnya oleh Thomas. Dibedakan dua tingkat pengetahuan manusia. Yang pertama, pengetahuan tentang alam yang dikenal melalui akal, dan pengetahuan tentang rahasia Tuhan yang diterima oleh manusia lewat wahyu atau kitab suci. Nah, yang B itu ada essentia dan existentia. Ajaran Thomas Aquinas yang dikenal diantaranya tentang essentia yang dikaitkan dengan Tuhan. Tuhan adalah actus yang paling umum, artinya Tuhan segala sesuatu telah sampai pada perealisasinya yang sempurna. Yang C itu ada argumentasi kosmologi. Thomas juga mengajarkan apa yang disebut dengan teologi naturalis, yang mengajarkan bahwa manusia dengan pertolongan akalnya dapat mengendali Allah, meskipun pengetahuan tentang Allah yang diperbolehkannya dengan akal itu tidak jelas dan tidak menyelamatkan. Melalui akalnya manusia dapat mengetahui bahwa Allah ada. Yang D itu ada penciptaan. Pemikiran filsafat Thomas tentang penciptaan juga suatu pemikiran yang penting. Pemikirannya tersebut pada dasarnya adalah ajaran Augustinus dan Neoplatonisme, yaitu ajaran tentang partisipasi. Yang E itu makhluk murni. Menurut Thomas Aquinas, makhluk rohani dalam arti yang murni juga tersusun dari hakikat dan eksistensi. Sekalipun mengenai malaikat dapat juga dibicarakan hal-hal bentuk-bentuk. Nah, yang F itu ada jiwa. Manusia adalah suatu persatuan yang terdiri dari bentuk atau jiwanya dan materi atau tubuhnya, dikarenakan hubungan antara jiwa dan tubuh sebagai bentuk dan materi atau sebagai aktus dan potensi, atau bisa juga dikatakan sebagai perealisasi dari bakat. Yang G itu ada etika teologis. Etika Aquinas disesuaikan dengan ajarannya tentang manusia. Moral, baik yang berlaku bagi perorangan maupun bagi masyarakat, diturunkan dari cahaya manusia, diciptakan oleh Allah atau diturunkan dari tabiat manusia. Nah, ada sejarah Thomas Aquinas. Sejarah perkembangan filsafat barat merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Terdapat banyak teori atau aliran filsafat yang mewarnai dunia pengetahuan barat yang kini dikenal sebagai negara-negara maju. Kemajuan perkembangan pengetahuan masyarakat negara-negara tersebut tidak sepenuhnya lepas dari perkembangan filsafat yang melatar belakangi perkembangan filsafat yang ada dan terjadi, memberikan corak warna pada kehidupan masyarakat di dunia.